Jumpa lagi di Mitra Koperasi. Kali ini kita akan bicara tentang manajemen kelembagaan koperasi. Di sebelah saya sudah hadir Pak Sarwono Adianto. Pak Sarwono Adianto ya. Ini biasanya lebih nyaman dipanggil Pak, Mas atau Pak? Apa aja? Apa aja? Enak ya. Mas Sarwono ini adalah General Manager dari KPR Ineo RSUD Banyumas. Ya, betul. Selamat datang Mas Sarwono ya. Ya, makasih Om. Oke. Bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah Banyumas banjir tapi masih bisa sampai sini. Ya. Oke, Mas Sarwono, hari ini kita akan bicara tentang manajemen kelembagaan koperasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam struktur koperasi itu ada pengawas, pengurus, dan manajemen. Ada banyak hal yang kemudian menjadikan koperasi sendiri sulit berkembang. Selain dari pihak eksternal, ada juga dari pihak internal. Nah, kali ini kita akan bicara tentang manajemen internal. Secara umum sebenarnya manajemen kelembagaan koperasi itu seperti apa, Mas? Iya. Terima kasih Om Afif. Sebenarnya manajemen koperasi ini pakatnya malah Om Afif ini. Ya, tapi berhubung beliau ngobrol-ngobrol sebagai narasumber bareng-bareng, jadi saya pun kepingin berbagi juga. Manajemen koperasi itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan manajemen pada umumnya, hanya saja ada banyak sisi yang kita sebut sebagai nilai-nilai koperasi, yang itu adalah ikut menentukan bagaimana manajemen koperasi itu berjalan. Nah, nilai-nilai dan prinsip koperasi inilah yang sebenarnya mempengaruhi dari para pengambil keputusan untuk kemudian menentukan arah dan tujuan dari perusahaannya. Seperti kita tahu, sederhananya manajemen kan adalah melakukan sesuatu melalui orang lain. Kalau saya pahami adalah sebuah seni. Nah, dalam konteks koperasi itu ada nilai-nilai, baik itu kejujuran, terus kemudian tolong menolong diri sendiri, itu yang kemudian membuat koperasi berbeda dengan perusahaan lain. Itu apa? Oke. Jadi sebenarnya hampir sama ya ini. Hampir mirip. Hampir sama, baik itu manajemen kelembagaan koperasi maupun perusahaan pada umumnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat gini, banyak sekali koperasi yang tidak paham. Sebenarnya sistem manajemen kelembagaan koperasi itu harus seperti apa sih? Ya, yang utama adalah membedakan antara koperasi dengan perusahaan itu adalah memang pada sisi demokrasinya. Di koperasi itu one man one vote, sedangkan di perusahaan adalah one share one vote. Nah, otomatis dalam konteks manajerial ini sangat cukup penting untuk membangun demokrasi di dalam koperasi yang kemudian bisa diterjemahkan secara manajerial. Contoh adalah ketika keputusan RAT mengatakan kita harus membangun toko, maka apakah semua anggota di situ itu akan bekerja untuk membangun toko? Otomatis tidak. Yang akan membangun toko adalah yang mereka serahkan tanggung jawab, yaitu adalah pengurus, yang kemudian ada pengawas, dan kemudian ada pengelola di situ. Nah, disinilah yang kita sebut sering sebagai ketika koperasi itu adalah memenuhi kebutuhan anggotanya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis. Ini poin di definisi ini yang sangat penting Om, tentang bagaimana, dan para mitra koperasi lainnya, bagaimana kita menerjemahkan manajemen kelembagaan koperasi. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, maka kita harus berbicara juga bagaimana ketika secara kelembagaan sudah ada RAT memutuskan, kemudian ada pengurus, ada pengawas, ada manajemen, dan juga ada anggota, bagaimana kemudian itu mampu sinergi untuk kemudian mencapai goalnya atau tujuannya. Itu yang memang harus ada sinerginya, dan ini penting untuk menjadi perhatian dari semua koperasi. Gitu. Oke.
kita bicara tentang sinergi ya. Iya, betul. Manajemen itu memang kita bicara tentang banyak faktor. Iya, betul. Mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Oke, ya. Karena perusahaan koperasi ini melibatkan ada beberapa pihak. Iya, betul. Selain anggota, kemudian anggota dalam RAT memutuskan siapa yang Betul. menjadi pengawas. Betul. Terus kemudian nanti ada pengelola. Iya. Sebenarnya secara umum pembagian tugas mereka secara umum kalau kita dilihat dari sistem manajemen itu bagaimana? Ya, kalau kita bicara tentang pembagian tugas, kita bicara juga apakah yang bertugas itu siapa saja di dalam koperasi. Ya, kita tidak bisa mengatakan yang bertugas itu hanya elit saja, yaitu pengurus, pengawas, dan manajemen. Iya, iya. Kita juga berbicara terhadap anggota. Anggota pun punya tugas. Dalam manajemen koperasi, anggota itu bertugas, mereka merencanakan mimpi-mimpi, goals, apa yang sebenarnya mereka sebut sejahtera itu harus didefinisikan oleh anggota. Nah, setelah itu terjadi, maka tugas dari anggota ini adalah kemudian mereka akan melakukan namanya konsistensi dalam hal bertransaksi. Nah, di akhir adalah mereka melakukan evaluasi. Evaluasi itu kepada siapa? Kepada pengurus, pengawas, dan juga kepada diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah ikut berpartisipasi secara konsisten terhadap keputusan mereka? Itu yang nomor satu, anggota. Yang kedua adalah pengurus. Pengurus ini pemegang amanah anggota. Nah, dalam konteksnya pengurus ini adalah lebih kepada apa yang disampaikan oleh anggota itu adalah mungkin bahasanya adalah garis besar gitu ya. Maka ini diterjemahkan oleh pengurus menjadi rencana, planning. Dan ini bisa dibantu usulan dari manajemen. Tapi disinilah fokus pengurus adalah memberikan keputusan, kebijakan atau keputusan. Yang di sana pengurus akan memberikan keputusan-keputusan strategis. Perusahaan ini mau seperti apa dan sebagainya, bagaimana cara membangunnya, visinya dan sebagainya. Yang kemudian dalam pelaksanaannya ini adalah actuating-nya, ini adalah dilakukan oleh manajemen. Nah, di mana fungsi pengawas? Nah, di sini sebenarnya orang sering salah kaprah gitu ya. Pengawas itu dipikir adalah mengawasi pengurus dan manajemen saja. Padahal tidak. Pengawas itu juga mengawasi pengurus dan juga anggota. Artinya sebenarnya dalam konteks laporan pengawas itu mengevaluasi bagaimana pengurus terhadap amanah anggota. Apakah mereka amanah atau tidak? Ada sesuatu yang memang terobosan yang harus kemudian mereka dukung, atau bahkan mereka harus memberikan rambu-rambu. Ini sudah melewati batas. Tapi di sisi lain, pengawas juga harus mengawasi anggota. Hei anggota, kamu sudah memutuskan, kamu sudah mengiyakan kalau kita akan bangun toko, maka jangan lupa belanja di situ. Gitu. Ini pengawas. Nah, sehingga laporan pengawas itu sebenarnya adalah laporan kinerja pengurus dan juga laporan bagaimana partisipasi anggota secara keseluruhan. Terus dalam fungsi evaluating besarnya itu, dalam fungsi evaluating yang sederhana itu pengurus mengevaluasi juga pada manajemen. Nah, ini pentingnya kemudian seperti halnya audit internal, SPI atau dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang sudah putuskan oleh pengurus diberlakukan. Misalkan adalah kebijakan keuangan, kebijakan manajerial, personalia dan sebagainya. Ingat, kalau di dalam koperasi manajer itu tidak berhak menerima dan mengeluarkan karyawan, karena itu adalah kebijakan pengurus. Ya, artinya dalam hal ini dia adalah mengelola, actuating tadi, melaksanakan. Jadi apa yang kemudian diamanahkan oleh anggota kepada pengurus itu diterjemahkan oleh pengurus, kemudian dimintakan kepada manajemen
manajer dan sebagainya untuk mengelola itu dengan baik. Kalau bisa, apakah mereka punya fungsi inovasi dan sebagainya? Jelas, mereka harus inovatif. Kalau nggak inovatif, tentu perusahaan tersebut akan datar, kan gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka manajemen ini bertanggung jawab kepada pengurus, tidak kepada anggota. Jangan sampai salah. Jangan sampai kemudian anggota meminta pertanggungjawaban manajemen, itu salah. Yang benar adalah pengurus meminta pertanggungjawaban kepada manajemen dan pengurus bertanggung jawab kepada anggota dan pengawas. Gitu. Oke, ya. Kalau kemudian kita padukan fungsi dari pengawas kemudian fungsi manajemen, kalau kita terapkan dalam sistem manajemen, ada planning, organizing, advising, dan control, kemudian ada evaluasi. Sebenarnya posisi pengawas itu lebih di posisi mana? Ya, posisi pengawas itu ada di dua. Pertama adalah dia perencana bareng dengan pengurus. Karena bagaimanapun ketika kita merencanakan sesuatu, pengawas harus ikut terlibat untuk kemudian ada keputusan diputuskan, betul atau tidak. Yang kedua adalah pada sisi evaluasi. Nah, kalau sisi yang lainnya yang disebut sebagai tadi ya, mengevaluasi anggota, itu kita bisa sebut posisi supporting juga. Nah, tapi lebih utama pada sisi planning sama evaluating tadi, itu adalah posisi pengawas. Dan proses menjadi pengawas ini adalah sebenarnya yang selama ini sering kemudian disalahpahami, gitu ya. Pengawas memang yang paling baik adalah yang berpengalaman jadi pengurus. Kemudian atau yang kedua adalah dia memiliki keahlian yang cukup untuk memberikan pengawasan. Nah, jangan sampai kemudian pengawas adalah orang-orang yang tidak dipilih menjadi pengurus, itu salah. Selama ini sering terjadi seperti itu. Pengawas adalah orang yang tidak dipilih jadi pengurus, itu salah. Yang benar adalah pengawas adalah dia itu bisa jadi adalah pengurus yang ahli kemudian menjadi pengawas untuk organisasi lebih baik, atau yang kedua adalah orang yang memang memiliki keahlian untuk mengawasi. Karena pada konteks koperasi kita bicara ini sebenarnya adalah perusahaan yang sangat besar. Koperasi sebagai perusahaan itu adalah sangat besar karena dia tidak hanya berbicara tentang ekonomi saja, dia juga berbicara tentang hal-hal yang sifatnya lebih luas, ada sosial, ada budaya. Oke, terima kasih Yongka. Jadi kalau kita bisa simpulkan begini ya, posisi pengawas itu masuk di posisi planning, planning dan evaluasi. Betul. Nah, planning bersama pengurus. Berarti pengurus juga mempunyai posisi itu. Nah, setelah planning perencanaan ini disetujui, muncul menjadi organizing. Bagaimana menata di lapangan dan advocating. Berarti itu sebenarnya kewajibannya pengurus. Kewajiban pengurus. Walaupun nanti pada dasarnya di lapangan pengurus akan menunjuk manajemen. Iya, betul. Untuk mengelola. Ya. Nah, setelah itu baru semua aktivitas itu dievaluasi bersama oleh pengurus dan pengawas. Yang selanjutnya akan dilaporkan kepada anggota. Betul. Oke. Ya. Nah, yang terakhir ini, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan atau faktor sukses dari koperasi yang pengurus dan pengawasnya bisa bekerja? Pertama adalah faktor sinergi. Artinya ada satu kesepahaman tentang visi organisasi mau dibawa ke mana. Yang kedua juga keahlian, Skill ya? nah, skill. Dan yang ketiga adalah kemauan untuk belajar. Ini bisa disebut sebagai naluri kewirausahaan, kemampuan untuk belajar ini, karena seperti kita ketahui semangat kewirausahaan yang sering digembar-gemborkan itu sebenarnya sumber utamanya adalah kemauan untuk belajar. Iya ya. Seperti halnya kita tahu sekarang salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Ya, Elon Musk ini ternyata dia punya satu kelebihan dibanding orang lain adalah dia belajar bagaimana dia efisien dalam belajar. Artinya itulah yang menyebabkan seseorang itu atau satu organisasi adalah bisa
melejit adalah ketika orang di dalam organisasi itu, pertama dia memiliki kesamaan visi, yang kedua dia mampu memiliki kredibilitas ya, kemampuan. Yang ketiga adalah kemampuan belajarnya itu tinggi. Ya. Artinya dia udah skill, tapi dia tidak merasa bahwasanya dia paling hebat. Dia terus belajar. Nah itu yang membuat organisasi itu akan lebih kuat. Ya. Oke, terima kasih Pak Sarwono. Jadi ini adalah kunci juga ya, bagaimana supaya perusahaan koperasi bisa maju. Betul. Jadi tidak hanya sekedar semangat gotong royongnya saja ya diajukan dalam perusahaan koperasi, Ya, tapi juga profesionalitas. Oke, demikian Mitra Koperasi sesi kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya masih dalam acara tentang perkoperasian. Salam koperasi. Salam.